warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kultum Ramadan, hari Rabu, tanggal 6 April 2022, segera dimulai. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Arif Puryanto dari Sebagian Tata Usaha Urusan Keuangan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu wa barin ama wa rusihati anal kita bihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna. Selanjutnya, pemateri pada Kultum Ramadan hari ini adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Supriyanto, SAG MSI. Kepada Bapak Supriyanto, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kementerian Kabupaten Gunung Kidul yang kami hormati, Bapak Kasupat, Kepala Seksi dan seluruh aparatur Kementerian Agama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul yang kami hormati sekaligus banggakan. Kita bersyukur Subhanahu wa Ta'ala
yang telah mempertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Bapak Ibu yang kami hormati, Ramadan alhamdulillah sudah melampaui 4 ataupun 5 hari dengan harapan semoga ibadah kita, baik itu yang wajib dan juga rangkaian kegiatan Qiyamul Ramadan tahun ini mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah satu-satu bulan yang oleh Allah, kalimat Ramadan itu telah ditetapkan dalam Al-Quran, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Inilah luar biasa keistimewaan bulan suci Ramadan. Mengapa tidak semua bulan Qamar dalam Al-Quran? Ada alasan kenapa bulan Ramadan sampai namanya dicantumkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bulan Ramadan di mana diwannya orang Islam, orang beriman untuk menjalani puasa wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kum tattaqun. Yang kedua, apa Ramadan ataupun bulan Ramadan itu sampai dinobatkan dalam Al-Qur'an, yaitu bahwa dalam bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an. Ramadan alladzi unzilal Qur'an dallin nasi wa bati minal huda wal furqan. Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam diturunkan di bulan suci Ramadan. Kita bisa membedakan antara yang hak dan batil. Itulah dari Al-Qur'an. Yang ketiga, mengapa bulan suci Ramadan itu sampai dicatat dalam Al-Qur'an? Di sana terjadi satu malam yang luar biasa yang disebut malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, nuzulul Quran itu pun diturunkan salah satu dari malam bulan suci Ramadan. Tapi sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, harus percaya, harus yakin bahwa ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu terdapat di satu malam bulan Ramadan. Tetapi tidak ada satupun yang tahu, karena itu adalah sebuah rahasia Allah yang harus dicari oleh hambanya. Asalkan kita mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan secara baik, secara istiqomah dalam melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan, insya Allah kita akan menemui malam Lailatul Qadar, sehingga amalan ibadah kita sekecil apapun itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya itu satu, mengapa tiga hal itu menjadikan alasan bahwa kalimah Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang oleh Allah dimasukkan dalam Al-Quran, dan itu merupakan keistimewaan daripada bulan Ramadan. Yang kedua, bahwa Ramadan yang satu bulan itu kita jadikan menjadi 3 golongan, menjadi 3 bagian. Syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu mahfiratun wa akhiruhu idkum minan nar.
Ramadan yang umurnya ada yang 29, ada yang 30. Tanggal 1 sampai tanggal 10 disebut rahmah. Karena Allah menurunkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang telah melakukan ibadah selama tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan itu. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 20 sering disebut wa ausatuhu maghfirah. Allah juga akan menurunkan ampunan, menurunkan maghfirah kepada kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia tidak ada satupun yang sempurna. Al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Sekecil apapun, pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan, pasti punya dosa, baik itu kekurangan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita mempunyai kekurangan terhadap sesama manusia. Kepada pimpinan, kepada teman, kepada lingkungan, kepada semua siapapun yang pernah kita berinteraksi. Oleh karena itu kesempatan kita sebagai orang Islam selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada dasarnya mencari maghfirah, mencari pengampunan, mohon ampun kepada Allah diimplementasikan dalam sebuah kegiatan-kegiatan taubatan nasuha itu tidak harus menunggu tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan, tetapi setidaknya ada hirah, ada kemauan dari diri kita masing-masing, timbul dari hati nurani kita, menyadari akan kekurangan, menyadari akan kesalahan, menyadari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Maka tanggal 11 sampai 20 Ramadan, mari kita memperbanyak istighfar, mari kita memperbanyak saling mohon ampun, mohon maaf kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kemudian tanggal 21 sampai akhirnya Ramadan, wa akhiruhu idkum minan nar. Inilah barangkali merupakan tujuan akhir kita qiyam Ramadan dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia setelah kita melakukan beribadah, melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mahdhah, ghairu mahdhah yang sering kita lakukan sesama manusia, tujuan akhirnya adalah idkum minan nar, agar jangan sampai kita dimasukkan ataupun gulungan-gulungan neraka. Tetapi setidaknya kita sudah melakukan upaya ikhtiar, baik itu secara lahir, secara batin, kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, endingnya adalah kita terbebas dari siksa Allah, terbebas dari neraka. Inilah Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal terkait dengan bagaimana keistimewaan di bulan suci Ramadan, bagaimana kita mensikapi datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai kita sudah ditemukan oleh Allah terhadap Ramadan, tetapi kita tidak memanfaatkan dengan baik, justru malah disia-siakan. Ini apalagi kita sudah memohon kepada Allah sejak 2 atau 3 bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita dipertemukan kepada bulan Ramadan dan alhamdulillah sekarang tinggal bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah. Ketika dulu kita memohon-mohon, dulu kita meminta agar wa ballighna Ramadan ditemukan oleh Ramadan, sekarang sudah menjadi kenyataan bahwa Ramadan sudah di hadapan kita. Tinggal bagaimana kita memperlakukan Ramadan yang luar biasa itu. Kita gunakan
untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan ibadah, baik itu wajib maupun sunnah. Oleh karena itu ada sebuah hadis atau kalam hikmah. Lau ya'lamun nasu ma fi hadza syahri fi khairat latamannat ummati ayyakuna Ramadan as-sanatin kulliha. Lamun manusia itu tahu kebaikan-kebaikan dalam bulan suci Ramadan, maka dia niscaya akan selalu mengacap ayyakuna Ramadan as-sanatin kulliha. Ya Allah, mudah-mudahan ataupun meminta kepada Allah yang 11 bulan selain Ramadan itu dijadikan Ramadan semua, sehingga kami akan banyak melakukan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan. Tapi itu adalah mustahil. Nah, oleh karenanya kita orang yang beriman, marilah senantiasa selalu berupaya untuk mengisi Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keceriaan, dibuktikan dengan memperbanyak ibadah. Barangkali itu sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi spirit dan semangat kita untuk melakukan semangat beribadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022. Selamat menjalankan ibadah puasa, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyanto atas materinya. Benar yang disampaikan bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Semoga kita dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya kita dapat menjadi insan yang bertakwa. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.